Kisah Dongeng Tuk Burot. Cerita ini merupakan salah satu dua versi lain tentang padang buang anak. Sebuah hamparan padang tandus tanpa ditumbuhi pohon besar yang seluas mata memandang, hanya ditumbuhi rumput setinggi lutut orang dewasa. Terletak di sekitar kaki Gunung Tajam ke arah air Batu Buding Kelapa Kapit. Namun, dari dua versi yang ada, Dongeng Tuk Burot lahir lebih dulu. Sebab ia menceritakan tentang asal kejadian suatu tempat, bukan asal penyebutan suatu tempat. Ceritanya bermula di saat penduduk Belitung masih banyak memukimi daerah hutan di hulu-hulu sungai, guna menghindarkan para bajak laut. Keluarga itu memiliki beberapa orang anak perempuan yang telah kawin dengan laki-laki dari kelekak tetangganya. Dalam kondisi demikian, di sebuah kelekak atau kampung kecil di sekitar kaki Gunung Tajam sekarang, terdapatlah satu keluarga besar. Salah satunya bernama Burot. Dibanding para menantu yang ada, Burot memiliki tabiat yang berbeda. Ia dikenali sebagai pemuda yang malas. Keluarga besar tersebut terbilang cukup sederhana. Sehari-hari mereka sepenuhnya tergantung pada alam. Dari berladang di kebun, berburu hewan di hutan, dan menangkap ikan di sungai-sungai sekitar daerah tersebut. Seperti kebanyakan penduduk pada masa itu, di satu akhir musim panas menjelang musim penghujan, penduduk kampung mulai menebang pohon untuk dibakar sebagai persiapan awal membuka ladang. Hal sama juga dilakukan keluarga besar Burot. Dipimpin sang mertua, Burot dan ipar-ipar yang lain berangkat ke hutan yang telah dibagikan dukun atau kepala adat secara merata. Setiap orang rata-rata mendapat bagian 20 surik atau setara dengan 2 hektar. Dari pembagian tersebut, tanah Burot berada paling ujung dari seluruh kawasan kebun yang akan digarap. Singkat cerita, karena musim kemarau sudah hampir habis, semua penduduk dan ipar-ipar Burot sudah selesai menebang pohon di kebun masing-masing. Namun, tidak demikian halnya dengan Burot. Setiap hari kerjaannya hanya duduk-duduk sambil makan bekal berupa rebus umbi-umbian. Sambil mengunyah rebus ubi, ia berhayal menebangi pohon di depannya. Sesudah menebang pohon ini, lalu ke pohon itu, dan seterusnya. Ia berhayal. Di ujung hayalnya, rebus ubi pun habis. Sementara, tak satu pohon pun yang telah ia tebang. Sementara, semua orang di kampung kecil itu telah selesai menebang. Melihat kelakuan menantunya itu, sang mertua pun menegurnya. Rot, malas benar kau nih. Kerjaannya nggak ngabisek rebus kembilik sangu. Mana tebasan kau? Kurang lauda, kau belum apa-apa. Sebila kan nebasa, Rot? Tegur mertuanya. Tunggu suat, Pak. Aku ngabisek sangu nih dulu. Jawab Burot tak senang ditegur mertuanya. Sejenak kemudian, setelah menghabiskan sangu rebus kembiliknya, ia pun bergegas mengambil parang dan berjalan ke hutan yang menjadi bagiannya. Di pinggir hutan itu, ia berbicara pada parangnya. Nah parang, kalau kau memang nurutkan aku 3 kali tetap, kau mesti ngabiskan hutan seluas pandangan mataku. Usai berkata demikian, ia pun segera mengayunkan parangnya 3 kali. Tok, tok, tok. Aneh bin ajaib, sekejap kemudian semua pohon yang ada di hadapannya habis rebah semua. Semua yang melihat tindakan Burot jadi heran. Dan salah satu ipar Burot berujar, inilah akhirnya, ayah bercakap nyinggung perasaan dia. Jadi dia marah. Mendengar percakapan itu, Burot hanya bergeming. Sejurus kemudian ia pulang, diiringi mertua dan ipar-iparnya. Setelah kejadian itu, seminggu lamanya keluarga besar itu beristirahat total. Agar mudah dibakar, mereka menunggu kayu-kayu tebangan tersebut kering dulu. Pada minggu berikutnya, setelah semua kayu itu kering,
Kayu-kayu tebangan tersebut pun dibakar dengan menyisakan rebah atau rebahan pohon kayu yang tidak terbakar di sana-sini. Rebah itu pun kemudian segera dikumpulkan. Sebagian besar digunakan sebagai pembatas surik-surik di kebun masing-masing. Berbeda dengan ipar-iparnya, Burot sama sekali tak terlihat sibuk. Bukannya membakar potongan pohon bekas tebangannya, ia malah tidur pulas di pondok di kebun baru miliknya. Melihat kondisi itu, tak ada satupun ipar-iparnya yang berani membangunkannya. Mereka takut ngomong salah. Menjelang sore, barulah Burot dibangunkan dan pulang beriringan. Malam harinya, sambil duduk-duduk di ruang tengah mertuanya, keluarga besar ini membicarakan proses berikutnya, yaitu nugal, atau menanam bibit padi di tanah. Lazimnya, nugal dilakukan dengan cara menancapkan kayu runcing ke tanah yang sudah diberi batas rebah per surik. Sedianya keluarga besar ini selalu mengawali ladang secara bersama-sama. Cuma kali ini muncul masalah. Kebun belum bisa ditanam. Biang keroknya adalah Burot. Bekas tebangan pohon di bagian kebun miliknya belum dibakar. Mendengar ia dipermasalahkan keluarganya dan dianggap sebagai biang kerok, keterlambatan Burot pun angkat bicara. Lah, isok lah baru aku nunu. Mika tahu beres lah. Usagado, kita pasti serta nugal maupun ngetamnya kelak, tegas Burot. Mendengar kepastian dari Burot, mereka pun segera mengakhiri pertemuan keluarga itu, lalu beristirahat. Esokan harinya, tanpa diduga-duga, turun hujan. Walau tidak lebat, cukup untuk membatalkan rencana Burot untuk membakar tebangan di lahan kebun miliknya. Gusar melihat Burot yang tenang-tenang saja, sang mertua menegur Burot. "Kiapa kau nak nunu mun ari hujan macam ini, Rot?" sergam mertuanya ketus. Ditegur begitu, sambil menggeliatkan badannya di atas tikar tidurnya, Burot pun menjawab, "Ikam diam saja, Pak. Ikam duduk saja di rumah nih." Setelah itu, ia pun segera berdiri, mencuci muka dan melampun sarapan pagi. Usai melampun, Burot menyambar parang dan topi pandan miliknya. Setelah itu, ia pun segera berdiri, mencuci muka dan melampun atau sarapan pagi. Usai melampun, Burot menyambar parang dan topi pandan miliknya. Tak lama kemudian, dari belakang rumah, ia menebang sebatang pohon pisang paling besar yang belum berbuah dan dibawanya masuk ke dapur. Setelah disulut dengan api dapur, Burot pun menjadikan pohon pisang yang telah menyala cukup besar itu sebagai obor untuk membakar kayu rumahnya. Sambil berjalan setenang-tenangnya, Burot segera menuju pinggir hutan bagiannya. Sesampai di pinggir hutan itu, dengan lantang ia berkata, "Nah api, kalau kau memang bekawan kan aku, kau makanlah kayu setinggi nok dapat kau bedan, sedalam nok dapat kau makan." Sekejap kemudian, terbakarlah kayu tebangan Burot di tengah hujan pagi itu. Tak satupun kayu yang dapat bertahan dari hantaman api Burot. Bahkan, humus-humus atau kayu-kayu dan daun-daun kering di tanah sedalam 1 meter termakan habis musnah. Malah sampai ke akar-akar tunggul di dalam tanah. Sehabis hutan itu terbakar oleh api Burot, yang tersisa adalah asap mengepul dan tanah rumah Burot hangus total. Saking hangusnya, tak ada lagi bagian tanah yang dapat ditumbuhi padi. Alkisah, Burot tak bisa lagi menanam karena tanahnya. Itulah sebabnya sampai sekarang kawasan Padang Buang Anak tidak ditumbuhi oleh kayu besar. Menurut cerita yang berkembang turun-temurun, karena kehebatannya itulah, kemudian hari Tuk Burot mengubah jalan hidupnya yang malas itu. Pada setiap musim menanam padi dimulai, sebelumnya Tuk Burot selalu disibukkan dengan panggilan untuk menjadi buruh upahan menebang dan membakar tebangan tersebut. Dan upah kerja bagi Burot bukannya barang mewah, tetapi hanya nasi anyam alias kerak nasi. Dan itulah singkat cerita kisah dari dongeng Tuk Burot yang bersumber dari buku cerita rakyat Belitung.
Terima kasih, sampai jumpa kembali.